selamat malam pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali tentunya ya ketemu lagi bersama aku Lia Gisti di On The Screen. Dan episode kali ini pemirsa sama seperti episode-episode sebelumnya, kita kedatangan anak sekolah yaitu dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Kayaknya banyak banget ya film-film dari anak-anak SMK Negeri 2 nih yang akhirnya bisa tayang di On The Screen. Dan seperti apa nih film yang akan dibahas kali ini? Tentunya menarik sekali ya kan. Dan langsung aja kita bahas bareng sama aku. Ini dia On The Screen. Sekarang aku sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Muka-mukanya sudah tidak asing ya di On The Screen ya, karena sudah pernah kesini ternyata. Ada teman-teman dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Ada siapa nih, adek cantik? Chris. Ada Chris. Ini Chris ini sebagai apa nih Chris di film ini? Sutradara. Sutradaranya. Pusing ya kayaknya ya kamu jadi sutradara ya. Lumayan. Kalau mau keluh kesah nggak apa-apa kok. Nanti kita tampung di sini. Kesannya sih ya banyak tapi jangan deh. Oh jangan deh. Nanti kita ngobrol lebih lanjut nanti ya abis ini ya. Sudah ada Chris ini sebagai sutradara. Di sebelahnya ada siapa ini? Saya Alfi. Alfi sebagai apa nih? Sebagai kameramen, kameramen, scriptwriter, aktor juga. Banyak ya. Berarti kalian merangkap ya tugasnya ya. Gitu. Oke, sudah ada Alfi di sebelahnya. Saya Raya sebagai kameramen. Sebagai kameramen. Editor juga enggak? Enggak, kameramen toh. Ini makanya di sini ada kamera. Nanti kamu mau praktek ya katanya? Enggak sih. Enggak apa-apa. Ya. Yaudah deh. Ini ngomong kalian akan bahas tentang film apa nih? Judulnya apa nih? Perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro. Tentang sejarah berarti ya? Iya. Kenapa tentang sejarah sih kalian dari banyaknya tema? Ya paling menarik sih. Enggak, soalnya itu kan tugas dari jujur ya? Itu tugas dari Mapel Sejarah. Oke. Nah itu tugasnya tuh disuruh ngebuat film. Itu harusnya satu semester tuh satu film. Oke. Harusnya kan ini semester 2 harusnya ada film lagi, tapi ini kan lagi ada keperluan lain. Oke, istirahat dulu lah ya. Nanti bikin film lagi. Kalian jurusan apa sih? Broadcasting dan perfilman. Oh pantas, kita nonton filmnya dulu lah ya guys ya. Judulnya apa tadi? Perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro. Nanti kita nonton di sini dan juga bisa nonton di YouTube-nya di mana guys? Di Broadcasting Perfilman 11. Broadcasting Perfilman 11. Langsung aja, ini dia film apa? Perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro. Cerita ini dimulai pada tahun 1808, di mana Belanda pada saat itu di bawah pimpinan Daendels yang berencana membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Saya minta pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan segera dilakukan. Tidak bisa. Jika Anda ingin segera melaksanakan pembangunan, pilih saja jalan yang lain. Saya tidak terima bantahan kalian. Saya tetap ingin pembangunan ini segera dilakukan. Tidak bisa. Lakukan. Tidak ada caranya. Cepat lakukan. Lalu terjadilah perseteruan antara Daendels dan pihak keraton. Saya mau Sultan Hamengkubuwono V yang menjadi pemimpin keraton saat ini. Bagaimana bisa? Sedangkan Sultan Hamengkubuwono V saja masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin kerajaan saat ini. Pada tahun 1823, datanglah keresidenan Belanda bernama Smithard. Untuk apa Anda datang jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia? Saya minta saya segera dijadikan pengganti Sultan Hamengkubuwono V untuk memimpin keraton. Dan saya berjanji akan mensejahterakan rakyat keraton. Saya pikir Tuhan memiliki kesempatan untuk memimpin.
Tetapi sayangnya masih ada salah satu keturunan wali, yaitu Pangeran Diponegoro. Mana bisa begitu? Saya sudah menawarkan posisi yang seberat ini, and you masih menolaknya. Baiklah, jika tujuan Anda untuk mensejahterakan rakyat, Kepemimpinan Smithsword semakin membuat rakyat sengsara. Lalu datanglah putra Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Antowiryo, juga dikenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya susah sekali. Sungguh kejam pimpinan kita. Harus bagaimana lagi kita mencari uang untuk membayar kompensasi? Entahlah, uang kita pun sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia kan memiliki banyak kenalan para bangsawan. Saya mohon Raden Mas berbaik hati untuk meminjamkan sejumlah uang, dikarenakan ada banyak rakyat yang belum bisa membayar kompensasi. Baiklah, akan segera saya usahakan. Terima kasih Raden Mas. Kemudian, Pangeran Diponegoro mendatangi bangsawan dari Tionghoa untuk meminta beliau meminjamkan sejumlah uang. Dan akhirnya, bangsawan tersebut menyetujui permintaan Pangeran Diponegoro. Tidak bisa, jumlah yang ingin Anda minta terlalu banyak. Baiklah, bagaimana jika saya meminjam uang 150 juta? Baiklah, saya akan pinjamkan. Baik, terima kasih Bang. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Tadi kita sudah nonton filmnya bareng ya, Perang Diponegoro. Kayak capek, kita minum dulu nggak sih guys? Ya, Kita boleh. minum dulu biar seger, biar ngobrol kita semakin hangat. Asik. Wow, film tentang sejarah ya. Kenapa kalian tertarik memilih sejarah? Selain karena disuruh tugas, itu pasti kan akhirnya oke, seru juga ya bahas tentang sejarah ya. Gimana? Seru nggak? Ya seru sih, seru. Serunya kenapa? Karena lebih ngerti sejarah dulu kayak gimana. Oke. Sebelumnya kan belum tahu sejarahnya kayak gimana. Kalinya disuruh tugas buat kayak gitu jadinya ngerti. Detailnya lah. Jadi ngerti lah ya detailnya, nggak cuma sekedar baca cerita. Oh gitu, oke. Dan ini kalian milih sendiri ya tentang Pangeran Diponegoro ya. Kenapa kalian milih Pangeran Diponegoro? Ataukah ada karismatik tersendiri nih? Karena kan Perang Diponegoro juga kan di Jawa juga kan, jadi lebih enak buat syuting juga, buat bahasannya juga lebih enak. Oke, jadi biar lebih nyatu lah ya dengan jalan ceritanya. Tapi sebenarnya kalian udah tahu belum sih tentang cerita si Pangeran Diponegoro yang bikin jalan tuh? Ini kan bahasnya tentang jalan ya, Anyar ke Panarukan. Sebenarnya kalian udah tahu belum sih, atau baru tahu sekarang? Baru pas main waktu main sih. Oke. Waktu cari idenya itu, waktu baca-baca sama nonton, baru tahu. Akhirnya ada jalan tuh Anyar ke Panarukan gitu ya. Gimana? Tapi kalian kapok nggak bikin film tentang sejarah? Seru. Ya. Habis ini mau bikin film apa lagi? Sejarah lagi? Ya, ditunggu aja. Ditunggu aja. Oke, kita tunggu ya. Dan ngomong-ngomong nih, ide ceritanya nih, awalnya siapa yang bikin naskahnya? Ya, yang bikin naskah itu berapa? 3 orang ya? 3 orang. Kita nonton di YouTube. Cari referensi. Sama nonton yang Perang Diponegoro itu yang dari film layar lebar. Oke, berarti itu ada riset juga ya? Ada sih, sama baca-baca. Jadi kita
dijadiin film itu kita lihat dari YouTube juga. Oke, berarti biar lebih paham lah ya kita mau bikin ceritanya tentang apa dan seperti apa gitu ya. Oke, dan kamu sebagai pemain juga? Iya. Jadi apa? Jadi ahli bahasa Sentot. Ahli bahasa Sentot. Iya. Kamu main juga nggak, Chris? Main juga sebagai Jenderal Belanda. Yang galak ya, berarti. Iya. Gimana kalian ada persiapannya nggak sebagai pemain nggak? Chris dulu deh. Ada sih, kan karena kita ini kan bareng-bareng satu kelas buatnya. Jadi ada kayak reading dulu. Sebelum main peran gitu kita ada reading berapa kali gitu di sekolah. Ada persiapannya dulu lah ya. Itu berapa lama tuh persiapannya? Sebulan. Enggak sampai sebulan sih. 2 bulan malah. Enggak sampai 2 bulan enggak. Ya kurang sebulan sih. 3 mingguan, 4 mingguan berarti ya. Oke, akhirnya bikinlah naskah. Yang bikin naskah siapa tuh? Ya sebenarnya ada sih. Ada lagi. Tapi kamu ikut timnya bikin naskah itu ya. Gimana waktu bikin naskah? Ada kesulitan apa? Sulit itu sih kan di artikel itu kan cuman kayak apa cerita-ceritanya aja. Sekilas jadi, aja gitu ya berarti jadi kita susah buat ngedetail dialognya. Oke, berarti kalian harus riset. Ya. Banyak jurnal, banyak cerita gitu juga berarti ya. Oke deh. Nah, untuk kameramen nih. Iya. Gimana menjadi kameramen di film ini? Ya, susah nggak? Susah lah, gampang. Soalnya kan itu juga baru pertama kali. Tapi sebelumnya kamu udah pernah megang kamera juga? Kalau yang itu kayak belum deh. Belum. Ini pertama kali. Tentang sejarah ya. Ini gimana, ada teknik-tekniknya nggak sih, Ray? Kalau teknik-tekniknya ini kan biar nyambung nih sama jalan ceritanya nih. Teknik dasar pun kayak tracking, kayak tilt up tilt down gitu tau sih, panning gitu. Kayak nge-follow gitu. Itu juga handheld ya? Itu handheld. Apa itu handheld? Enggak pakai alat. Berarti cuma tangan aja kayak gini. Oke, mungkin bisa ngasih tips dong untuk teman-teman yang pengen belajar tentang kamera tuh. Apa yang harus dilakukan dulu? Punya kamera, udah pasti ya? Udah pasti. Kalau selanjutnya mungkin saya tombol-tombolnya sih, ngerti tombol-tombol. Ngerti tombol-tombolnya, terus habis itu komposisi buat kameranya, komposisi warna framenya. Biar nyatu lah ya vibes-nya kayak gitu ya berarti ya. Tapi kalau untuk tekniknya sendiri nih, pengambilan gambarnya kayak long shot segala macam itu gampang nggak sih dipelajarin? Itu bisa sih gampang. Soalnya ada di pelajaran sekolah juga. Ada di YouTube juga lah ya. Dasar dari broadcasting. Betul. Oke. Nah, kalau Chris sendiri nih, kamu sebagai sutradara dipilih atau gimana awalnya? Pertama itu kan rembukan dulu kan, yang ini dari yang sutradara sampai bawah itu nanti pilih-pilih yang cocok juga buat jadi buat film gitu. Terus akhirnya aku dipilih atau ngajukan diri? Pak, kamu lupa sih? Iya, lupa. Udah berapa bulan yang lalu sih, soalnya lama banget udah. Ngajuin tahun. Berarti emang kamu suka menjadi sutradara atau mungkin cita-citanya nih pengen jadi sutradara nih? Amin gitu kan. Tapi juga udah pernah jadi sutradara juga. Jadi kayak mungkin ngajuin lagi buat pengen lah memperdalam lagi gitu ya sebagai sutradara ya. Tapi ada kesulitan nggak untuk di film ini atau justru gampang nih ngarahin teman-teman? Ada sih kesulitannya, kayak kan dari pemerannya itu kan nyari juga kan yang cocok buat yang ahli bahasa Sentot itu siapa, terus kayak pihak keraton itu siapa, itu juga harus benar-benar nyarinya tuh yang pas gitu. Itu casting dulu nggak sih pemainnya? Casting dulu. Itu siapa jurinya kamu? Apa castingnya? Kamu yang nilai juga kah? Ada bareng teman-teman juga kan? Itu orang bukan juga yang cocok. Ini cocok nggak? Kalau nggak cocok ya coba nanti cari yang lain. Ini kenapa nih cocok jadi pemain siapa tadi? Ya, itu kenapa tuh? Soalnya wajah-wajah Islami. Oke. Nyarinya yang sesuai dengan karakter dan juga perawakannya gitu ya berarti ya. Oke deh. Habis ini kita lanjut ngobrol lagi ya guys ya. Kita lanjut ngeteh-ngeteh dulu, istirahat dulu. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Kembali lagi di On The Screen, masih bersama aku tentunya Lia Gisti dan juga teman-teman dari SMK Negeri 2 Pekalongan.
tapi sudah ganti personil band. Tapi masih tetap ada Chris. Di sebelahnya nih, ada siapa nih? Nama saya Nia, jadi aktor. Wah, ini pemainnya, artisnya nih berarti ya guys ya. Sudah ada Nia dan di sebelahnya yang kayaknya pusing banget nih. Sebagai apa nih? Dika sebagai editor. Nah, sudah ketebak ya. Kalau editor tuh kayaknya terakhir pusing gitu. Tapi sebelum itu nih guys, aku pengen tahu dong nih, untuk proses produksinya sendiri, persiapannya apa aja sih, Chris? Persiapannya tuh harus kayak ngizin dulu di tempat itu, kan nggak mungkin langsung pakai gitu kan. Lokasi syutingnya ya berarti ya. Kayak harus ngizin dulu di itu kantor kehutanan. Nah, itu di mana sih? Itu di dekatnya depan Unikal itu. Unikal, maju dikit. Berarti kamu harus izin dulu ke situ. Izin dulu. Kalau lokasinya di mana tuh Di syutingnya? Karasidenan. Kenapa milihnya Karasidenan sih? Karena di situ kayak dari vibes-nya itu yang gedung-gedung tua gitu gedung-gedung berarti tua gitu, kayak zaman-zaman dulu. Jadi makanya ya di situ, karena mau pakai di mana lagi? Di Batik TV. Gak bisa ya, gak bisa. Akhirnya milihnya di situ. Tapi kan itu gedung tua, aman ya? Gak ada hal-hal mistis terjadi. Ya izin dulu. Izin dulu. Izin dulu sama yang sana buat pakai. Cari sananya, izinin. Itu juga belum ngasih surat, itu dadakan datangnya. Datang pulang sekolah, itu kan hari Jumat. Pas itu kan weekend mau syutingnya. Hari Jumat datang sama teman-teman, akan bawa temen juga. Izin dulu sama sananya bilang ya udah gak apa disilakan dipakai gitu. Ada suratnya nggak itu? Suratnya itu Pak lupa dadakan soalnya dari sini. Ya udah dipakai aja, nanti suratnya nyusul. Ya udah jadinya pulang lagi ke Rasidenan. Kami itu bersih sosemua dulu kan. Biasanya kan mau dipakai syuting nggak mungkin harus dadakan, buang-buang waktu banyak. Jadinya ya bersih dulu sama minta izin, kan ada orangnya juga kan. Ya udah jadinya disiapin dulu lah ya setnya di situ ya berarti ya. Apa aja gitu. Itu perizinan yang paling penting. Proses syutingnya berapa lama? 3 hari sih. 3 hari itu weekend, terus hari Seninnya itu kan sebenarnya berangkat. Itu ada pelajaran. Tapi ternyata dari sekolah tuh nggak ada jam kos gitu kan satu hari. Jadinya minta izin sama guru yang mapel sejarah itu. Minta ke izin BK satu kelas untuk dispen. Satu kelas dispen. Dispen satu kelas ya. Dispennya boleh. Ya itu syuting di hari tapi Senin. itu syutingnya mepet deadline nggak? Enggak aman sih. ya? Aman. Mepet banget. Kalau akhirnya nih editingnya berapa lama, Adek? Editingnya kira-kira 1 bulan lah ya. Serius? Ya soalnya karena salah pelajaran, terganggu pelajaran juga. Waktu itu pernah aku ngedit, ternyata scene-nya salah, terus harus retake itu, kembali syuting lagi. Karena kan film sejarah kan mesti kan belum ada motor ya. Betul. Nah itu pada waktu scene rakyat ya Chris. Iya, rakyat. Itu backgroundnya ternyata ada motor lewat. Ada yang bocor berarti aja lewat gitu ya. Terus ada bendera Indonesia berkibar kan belum. Kan sebelumnya kan itu belum merdeka. Dan itu kelihatan banget ada bendera merah putih berkibar. Tapi untungnya editornya ini ya. Dia sih tak suruh itu. Syuting ulang. Galak ya kayaknya editornya ini ya. Karena susah buat dia. Tapi untungnya kamu teliti, ada yang bocor, ada yang apa segala macam. Meskipun harus ngulang lagi ya syutingnya ya. Oke deh. Tapi kamu kesulitan nggak ngeditnya? Lumayan. Kenapa tuh? Ada tips dan trik nggak sih? Ini kan soalnya film sejarah nih. Biar vibes-nya tuh masuk gitu. Mungkin dari warnanya, tone-nya gitu. Aduh. Tolong Pak gurunya dibantu. Ya paling nggak kita itu ya dimirip-miripin aja. Warnanya agak gelap lah biasanya film sejarah. Agak-agak hitam putih gitu ya berarti ya. Agak kekuningan dikit lah. Ya, kuningan agak-agak sepia gitu. Iya. Bener, namanya sepia bener nih, ngarang nih soalnya nih. Ya nggak tahu sih. Deh. Nyoba aja di Nyoba aja. Berarti ngeditnya juga tetap harus pakai feeling juga ya berarti. Iya, pakai feeling. Oke deh. Dan ini pemainnya nih. Aduh, sudah deg-degan mau ditanya apa. Kamu sebelumnya udah pernah main di film juga? Udah, aku juga ikut teater juga. Berarti udah ada basic bakat untuk acting ya? Emang suka acting berarti nih ya? Suka. Emang suka? Tadinya itu kan nggak suka karena masuk broadcasting, akhirnya masuk teater. Tapi akhirnya beneran suka kan? Nggak dipaksa, nggak ada yang maksa ya? Bener ya? Aman ya? Gimana persiapannya untuk yang di Ponegoro ini nih, saat ini nih? Itu kan pertamanya itu kan rating dulu. Nah di rating itu
kan harus teriak-teriak soalnya aku di pihak keraton waktu itu. Nah waktu itu kan merebutkan tanah itu sampai kadang aku itu radang sakit itu tenggorokannya saking totalitasnya bengok-bengok ya. Ya terus waktu itu juga sempet tag berkali-kali gara-gara itu yang pemain lawanku itu salah-salah terus. Berarti emang harus ada pengulangan tag biar hasilnya maksimal gitu ya berarti ya. Oke. Kalau untuk wardrobe nih, kamu kan sebagai anak keraton ceritanya. Itu gimana persiapannya? Dari tim kah atau gimana? Dari tim sih, dari kru, ada yang bawa kebaya gitu. Oke, berarti yang punya kebaya dibawa. Misalnya berarti gimana? Minjem? Itu nyewa. Oh, nyewa. Sisanya nyewa. Ada yang nyewa juga karena kan dari semua siswa ditanyain, ada nggak yang itu? Nggak ada gitu. Ya udah akhirnya nyewa. Biar totalitas juga ya. Dan salah satunya adalah seragam pramuka. Itu kenapa? Sudah nggak ada seragam lagi atau gimana? Kan itu kan tentara Belanda ya. Jadi kayak warnanya itu mau hampir mirip-mirip lah. Jadi kayak udah budgetnya juga nggak terlalu banyak untuk nyewa. Jadi ya menyesuaikan lah ya biar aja, jadi pakai baju pramuka. Emang budgetnya berapa guys kalian? Langsung nih. Enggak sih, satu kelas itu kan kita urunan dulu pertamanya. 1 M. Enggak, banyak banget. Kebanyakan udah nge-touch. 5.000 ya. Bukan 5.000. 20 satu tim. Atau per anak 20? Per anak 20. Oh, iuran. Itu kan juga buat uang makan, terus buat persiapan propertinya tuh kayak apa aja gitu kan. Nah sama kan nggak mungkin nggak minum gitu. Minum masa puasa terus ya, capek ya kan ya guys ya. Oke deh, dan akhirnya film tentang perang di Ponorogo ini selesai. Kalian juga ikut melestarikan sejarah juga ya pastinya ya. Atau ingin ada yang ditambahkan lagi nggak nih? Ada yang ingin disampaikan lagi nggak melalui pesan melalui film ini nih apa nih? Cukup sepatah dua patah kata dong, 1 kalimat mungkin 2 kalimat. Saudara apa? Terus melestarikan sejarah gitu. Ya, tetap selalu melestarikan. Apa dong? Terakhir dong. Apa nih? Ingin menyampaikan pesan apa nih? Gak ada. Pokoknya intinya teruslah melestarikan sejarah gitu ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman sudah mau main ke On The Screen hari ini, terus berkarya dan ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Nanti mungkin tentang pahlawan siapa boleh ya kalian ngobrol kesini, datang ke sini, nanti kita ngobrol lagi tentunya. Dan pemirsa, kayaknya udah cukup 30 menit aku menemani kalian, dan terus saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Lia pamit, Chris pamit, Nia pamit, Ika pamit. Sampai jumpa. Minum dulu yuk, Chris.